Hai nakama, Boruto to Blue Vortex is back. Nah, setelah kita sempat menjelaskan klon Jubi dari Sumiaka kemarin itu nih, nah salah satu yang menarik dari monster itu memiliki Rinnegan. Nah ini jadi makin seru lagi teman-teman, karena pasalnya Boruto sudah menjelaskan dan dia serasa tahu nih seperti apa kengerian Jubi tersebut di masa depan. Bahkan dia serasa lebih paham ekor 10 itu ketimbang Code sendiri loh. Itulah kenapa Boruto sudah mengingatkannya untuk menghapus para monster tersebut dan nyawanya itu akan terselamatkan dengan tambahan syarat nih, bahwa Boruto ke tempat dimana induk Jubi itu disimpan. Ini jelas sangat seru teman-teman, karena dengan adanya Sumiaka Rinnegan itu sepertinya apa yang dibilang Boruto sebagai bentuk kengerian dan pembawa kehancuran di masa depan itu bisa aja terjadi loh. Lalu sebenarnya seperti apa sih pandangan gelap dan mengerikan Boruto kepada para monster ekor 10 ini? Nah, jika kalian penasaran, kalian udah berada di video yang tepat nih, karena dari sini nakama kita akan jelaskan lebih dalam mengenai hal tersebut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like, komentar di video ini sebagai dukungan kalian semuanya untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita lanjutkan perjalanan. Gini nakama, tahu kan ya bahwa chapter kemarin itu Boruto itu awalnya datang untuk mengampuni nyawa Code nih tanpa melakukan pertarungan yang tak diinginkan. Dengan satu syarat tambahan lagi nih, selagi Code bisa dengan masih dalam kontrolnya itu musnahkan atau tarik mundur para bala tentara monster Sumiakanya. Nah, ditambah lagi Code harus mengantar Boruto ke tempat dimana induk dari Jubi ini disembunyikan. Namun gertakan-gertakan Boruto pada akhirnya malah benar-benar membuat Code itu marah besar loh. Dia tentu menolaknya dan mengultimatum untuk membunuh Boruto sendiri. Nah, kami pikir chapter selanjutnya itu akan dimulai battle sengit di antara keduanya. Sekarang itu gini teman-teman, kenapa Boruto sendiri tak tahu di mana letak keberadaan dari Jubi itu dan meminta Code mengantarkannya? Bukannya Sasuke dulu pernah mengetahui lokasi titik koordinat itu ya? Ya sederhananya itu udah nggak bisa teman-teman, karena koordinat itu sudah diganti oleh Isshiki dan satu-satunya yang memiliki akses ke sana adalah Code sebagai pewarisnya. Jika yang dulu pun juga mengkonfirmasi jika letak tersebut sudah berbeda dari saat Sasuke telah mengetahuinya. Nah, dalam fase awal time skip ini sepertinya Boruto itu mengetahui sesuatu tentang Jubi tersebut yang tak diketahui oleh Code sendiri lebih dalam loh. Bahkan dalam chapter Boruto mengatakan seperti ini, kau tak memahami kengerian sebenarnya dari Jubi itu Code. Dia masih melanjutkan lagi, aku akan membiarkanmu tetap hidup dengan satu syarat, kau harus mengantarkanku ke tempat ekor 10 itu berada, karena sejujurnya membunuhmu itu sangatlah mudah. Dari sana Boruto melihat bahwa Jubi itu akan menjadi masa depan terburuk bagi semua orang. Dari sini dia sebenarnya tahu nih apa yang akan heboh dan terjadi mengenai Sumiaka tersebut di masanya nanti. Kalau dari hipotesannya sih, Boruto mengetahui tentang kengerian sesungguhnya Jubi ini yang tak disadari oleh Code sendiri. Mungkin dia mengetahui karena melihat masa depan, atau bisa saja diberitahu oleh Sasuke sendiri dan Momoshiki. Kenapa bisa kita bilang seperti itu? Nah, ini bisa aja loh, Boruto tuh beneran dan udah ngebangkitin Jogannya. Nah, dia bisa melihat sedikit masa depan itu dari matanya tersebut. Karena apapun itu untuk Jogan masih cukup relevan jika Dojutsu itu mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Tahu sendiri kan ya bahwa Jogan itu memang ditakdirkan untuk menuntun Boruto dalam menerangi jalannya yang gelap di masa depannya nanti. Nah, bisa aja nih dari mata tersebut Boruto menyadari sesuatu bahaya dari Jubi setelah pertempuran sebelumnya ia kalah dari Code dan kabur setelah meninggalkan goresan di matanya itu. Berikutnya adalah Sasuke. Nah, asumsi ini relevan untuk Sasuke karena gurunya sudah terlibat secara langsung pertempuran akbar perang shinobi keempat berlanjut sengit kala itu. Nah, Jubi di sana juga ada. Ia di sana melihat bagaimana monster ekor 10 itu benar-benar menjadi momok yang menakutkan bagi aliansi shinobi sendiri. Jubi kembali ditemui Sasuke kala itu dan mengejutkannya ketika dia mengetahui titik koordinat itu dan langsung tahu jika itu adalah Jubi karena memiliki Rinnegan Tomoe dan ekor tersebut berjumlah lebih banyak dari Biju. Cuman Sasuke kala itu penasaran, kenapa Jubi yang ini bentuknya terkesan berbeda dari Jubi yang pernah ia lawan dalam perang shinobi keempat.
Karena pengalaman itulah, jika Code melakukan ekstraksi Jubi, jelas itu akan menjadi masalah besar dan tak hanya pada dia dan Boruto, tapi juga pada dunia shinobi dan juga bumi. Karena Jubi itu bisa menyerap cakra dan energi tersebut yang digunakan oleh Jubi sendiri. Karena itulah mungkin aja dia memberitahukan hal sepenting ini kepada muridnya Boruto. Untuk memasuki sih ini juga relevan, karena Otsutsuki 1 ini tepat membongkar teknik realita omnipoten Zeida dengan sangatlah akurat kala itu. Sekarang kondisi seperti ini bisa saja Momose itu melakukan hal yang sama, teman-teman. Dia sadar bahwa Jubi yang disembunyikan Code itu ia memang mengincarnya, tetapi apa yang dilakukan Code ini benar-benar mengkhawatirkan di masa depan dengan Sumeakanya. Nah, karena dulu kita tahu Boruto sudah bisa berbicara dengan Momoshiki kan ya. Mungkin karena hal inilah dia Momoshiki itu lagi-lagi membongkar kengerian Jubi itu kepada Boruto sendiri. Ini bisa aja sih. Tahu sendiri kan ya bahwa proses penciptaan Sumeaka yang Code lakukan itu dengan mengekstrak bagian dari Jubi induk tersebut diprediksi akan menimbulkan kengerian sesungguhnya di masa depan nanti. Meski tidak diketahui dalam bentuk apa nih, tapi yang jelas Boruto sangat mengetahui dari apa yang dia lihat. Nah, kalau dari apa yang dikatakan Boruto, sepertinya kekhawatiran itu tak merujuk pada kemampuan Jubi untuk mengkonsumsi cakra aja nih, tapi juga pada penciptaan ekstraksi untuk Sumeaka oleh Code sendiri, dimana ini akan mengakibatkan Jubi itu telah berubah. Dengan kata lain di sini nih, akan terjadi sesuatu yang mengerikan jika Sumeaka ini Code biarkan berkeliaran. Itulah kenapa dia menyarankan Code untuk membawanya ke dimensi titik koordinat di mana Jubi itu disembunyikan. Nah, apa yang dibilang Boruto ini bukan ucapan sapa serapa loh teman-teman, karena meskipun Boruto belum melihatnya secara langsung, tetapi Kawaki dan tim Inoshikacho serta Himawari adiknya itu melihatnya bahwa ada Sumeaka yang membangkitkan Rinnegan dalam dirinya loh. Bukankah ini serasa menarik lagi? Rinnegan di mata Jubi itu memang ditampilkan belum melakukan transformasi ke bentuk Tomoe atau bahkan Rinne Sharingan nih. Karena jujurnya itu juga harus makan seorang Otsutsuki kan ya sekarang ini, sama seperti yang dijelaskan oleh Amado kala itu. Dan para monster Sumeaka itu memang hampir semuanya itu tak memiliki Rinnegan, tetapi kemarin salah satu dari mereka memunculkan dojutsu itu. Jelas ini sesuatu yang menarik. Dan kita ingatkan lagi ya bahwa Sumeaka adalah pecahan tubuh Jubi Isshiki yang diekstrak Code sendiri dengan menggunakan tanda cakarannya itu. Jelas ini tak seperti yang terjadi di perang shinobi keempat yang hanya menggunakan secuil dagingnya aja nih. Artinya Sumeaka milik Code itu terbuat dari sekujur tubuh Jubi termasuk bagian kepala dan juga badannya. Dan karena itu salah satu dari monster itu mampu mengaktifkan Rinnegan dengan sangatlah mudah. Karena sejak awal Jubi dan Otsutsuki itu juga sumber dari segala dojutsu kan ya. Nah, ini jadi relevan teman-teman tentang semua hal dan mengerikan sekarang ini. Dengan munculnya Sumeaka dengan menggunakan Rinnegan tanpa Tomo itu wajar teman-teman, karena sekarang ini bisa dibilang Sumeaka adalah pecahan tubuh dari Jubi langsung, bukan seperti konsep Biju dahulu yang notabene adalah cakra pecahan Jubi yang digunakan dan diekstrak melalui Banbutsu Sozo. Nah, karena itulah jika terus dibiarkan, para monster tersebut akan buat kehebohan dan kekacauan dalam dunia shinobi sendiri. Sama seperti yang dilihat oleh Boruto di chapter keduanya kemarin itu. Dia telah melihat pandangannya mengenai masa depan dari para Sumeaka Code sendiri. Gimana menurut kalian tentang semua hipotesa yang kita sebutkan tadi? Relevan gak tentang semua hal itu? So, cukup situ dulu ya nakama pembahasan kita mengenai kengerian Jubi di masa depan melalui penglihatan Boruto sekarang ini. Nah, jika yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini, oke? Thanks a lot nakama telah menonton video ini, and we'll be come back again.